Hari ini Minggu tanggal 23 Februari tahun 2025 di Gereja Gloria. Kami yang bertugas pada hari ini penetua dan diakon dari pelayanan lingkungan 4. Pendeta yang akan melayani kita firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu Pendeta Noprianti IAKAN STH. Liturgi yang kita gunakan hari ini yaitu liturgi bentuk keempat. Dan nyanyian dipakai dari Kidung Jemaat dan PKJ dan lagu Kidung Pujian. Pemain musik Immanuel, pemandu lagu HPA, operator LCD tim multimedia Axel, operator sound system Austin Morgan. Untuk kita pada hari ini, yakinlah bahwa semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Litani pengakuan. Menurut rahmat-Mu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali.
Sukkot, Yesus memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang di sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara kamu sehingga sebagian besar daripada yang tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, "Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. "Kakiku dan terang bagi jalanku." Amin.
Saudara Shalom. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu yang dikasih, diberkati dalam Tuhan. Bersama mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima bagian firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, yang telah memimpin, memelihara, menuntun, menopang, dan memberkati kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Bersama ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami menyiapkan hati diri kami untuk menerima firman Tuhan yang segera kami dengarkan. Berkatilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, baik atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun atas jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Sehingga bersama-sama kami tidak hanya sebagai pendengar saja, namun kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Video tersebut, apa yang Bapak Ibu lihat, walaupun tidak bersuara ya, saya yakin Bapak Ibu memahami apa yang disampaikan oleh isi video tadi. Ada kepedulian, apalagi apa yang Bapak Ibu tangkap dengan melihat video yang tidak ada percakapannya tadi? Mengasihi, kepedulian, mengasihi, menolong. Satu lagi yang berkaitan dengan firman Tuhan. Iya, terima kasih. Kebaikan kecil, ya. Dan terima kasih Bapak Ibu untuk pendapatnya tadi. Kalau kita melihat video tadi, kita melihat bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan baik, ya, yang walaupun kecil dan sederhana dan menular, ya. Jadi tidak hanya ada penyakit yang menular ya Bapak Ibu, tetapi perbuatan baik juga dapat menular. Jadi ketika ada orang yang berbuat baik dan ada orang lain yang melihatnya, mereka melanjutkan dengan melakukan perbuatan baik juga. Kemudian ada lagi orang lain yang melihatnya, dilakukan lagi dan berkelanjutan perbuatan baik itu. Walaupun sederhana dan kecil Bapak Ibu, seperti menangkap pelampung yang mengelinding di jalan,
kemudian membantu tetangga membersihkan dedaunan kering, melap lantai yang kotor, membuka pintu bagi orang yang buta, dan membuang botol sampah ke dalam tempat sampah yang sudah disediakan, dan seterusnya dan seterusnya. Namun perbuatan kecil tadi, perbuatan yang sederhana tadi, perbuatan baik tadi membawa sukacita tersendiri bagi orang yang melakukannya dan bagi orang yang menerimanya. Ya. Jadi kelihatannya Bapak Ibu dari video tadi begitu mudah. Iya kan? Begitu mudah perbuatan baik itu menular dan otomatis diikuti oleh orang-orang yang melihat. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah semudah itu kita berbuat baik, Bapak Ibu? Apakah semudah itu kita berbuat baik? Bagaimana jika kita juga diperintahkan berbuat baik kepada musuh kita? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pernahkah Bapak Ibu punya musuh? Jawab di dalam hati masing-masing saja ya, menjadi rahasia pribadi yang diri sendiri dan Tuhan yang tahu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di awal nas ini dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mengasihi musuh. Siapa yang dikatakan musuh? Bapak Ibu jemaat Tuhan. Artinya orang yang membenci kita, orang yang mengutuk kita, orang yang menyerang kita, orang yang berbuat tidak baik kepada kita, orang yang mengharapkan kita hancur, dan orang yang mengharapkan kita menjadi seseorang yang tidak ada apa-apa. Jadi sedemikian dalamnya jika seseorang itu dikatakan musuh kita. Nah, di sini Tuhan mengatakan kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Bagaimana? Bapak Ibu, kalau kepada keluarga kita, kepada pasangan hidup kita, anak-anak kita, sanak saudara kita, atau orang-orang yang menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, tentu kita mudah untuk mengasihi. Tapi bagaimana dengan orang lain yang mencaci maki kita, yang mengharapkan hal yang tidak baik bagi kita, dan bahkan mengatakan hal-hal yang tidak di depan ataupun di belakang kita? Orang-orang yang mungkin saja menyebarkan fitnah yang keji. Bagaimana kita dapat mengasihi mereka? Hal yang pertama yang mau diajarkan oleh firman Tuhan pada saat ini adalah, pertama-tama kita melihat konteks dari firman Tuhan ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada para murid-murid pada saat itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, konteksnya ketika perintah ini disampaikan adalah ketika Yesus memanggil 12 muridnya untuk menjadi rasul-rasul. Dan ketika rasul-rasul ini ditunjuk untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, artinya mereka
siap untuk melaksanakan tugas pelayanan mereka, tanggung jawab mereka dalam memberitakan Injil, dalam melayani Tuhan yang di dalamnya tidak semua orang mau menerima, mau mendengarkan. Tidak semua orang suka untuk kehadiran mereka. Dan Yesus tahu betul bahwa mereka akan dibenci. Yesus tahu betul bahwa mereka akan dihina, dikucilkan, ditolak. Menebarkan kebaikan. Tidak hanya bagi orang-orang yang kita kasih, tapi juga bagi orang-orang yang membenci kita. Bapak Ibu, mari kita memiliki hati yang jernih. Mari kita penuh dengan kasih dan pengampunan bagi orang-orang yang melukai hati kita, bagi orang-orang yang membenci kita. Dalam penutup firman Tuhan ini, mari kita ucapkan bagian dari doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 1, 3. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin.
Kita merangkaikan doa salawat kita. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini, atas segala kebaikan, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan. Engkau yang senantiasa kami andalkan dan kami percaya dalam tiap musim kehidupan yang kami alami. Kami kuat dan tegar menjalani kehidupan ini semata karena anugerah Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami hidup sebagai pelaku firman-Mu. Belas kasih kepada kami. Bapa di surga, kami memohon bimbingan-Mu untuk kami menjalani tiap hari kehidupan ini, terutama di sepanjang minggu ini. Penuh hati kami dalam damai dan sejahtera Tuhan. Kuatkanlah iman dan percaya kami. Jauhkan kami dari berbagai hal yang jahat. Cukupkanlah kami dengan segala berkat terbaik Tuhan. Dan mampukanlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam tiap langkah juang kami. Sebab hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami. Kami membawa dalam doa kami Tuhan, keluarga rumah tangga kami masing-masing. Tuhan Engkau menolong kami. Engkau memberikan kasih dan berkat-Mu bagi keluarga kami, sehingga keluarga kami tetap rukun, damai dan harmonis. Engkau yang senantiasa memberkati keluarga kami dengan sukacita, bahagia dan damai sejahtera. Untuk kami, dalam kami menjalani keberadaan kehidupan kami hari tiap hari. Setiap usaha pekerjaan, tugas atau tanggung jawab dalam apapun profesi kami masing-masing yang berkenan kepada-Mu, Engkau memberkati kami. Demikian pula berkati sawah, ladang, kebun, tanaman dan ternak kami. Tuhan memberkati segala sesuatunya, sehingga ada berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, dalam segenap keberadaan kehidupan kami, ada tangis dan duka, ada suka dan duka, ada sehat dan sakit, ada gagal dan berhasil, ada bunga dan jiwa, ada pahit dan manis, ada berkat dan ujian. Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan, berikanlah kami pertolongan, dan biarlah kami meyakini bahwa pimpinan Tuhan baik adanya dalam kehidupan kami. Berkati pula anak-anak kami, pemuda-pemudi kami, dalam segenap keberadaan kehidupan mereka, dalam tumbuh kembang mereka, dalam sekolah mereka, dalam perkuliahan mereka, yang sedang mencari pekerjaan ataupun dalam pekerjaan. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka ada dan berada saat ini. Tolonglah mereka meraih impian, harapan dan cita-cita mereka, maka masa depan mereka terjamin di hadapan Tuhan. Berikanlah kepada mereka ketekunan dan bimbingan Tuhan. Jagalah tiap langkah mereka, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan kehidupan bersama dengan Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi orang tua, anak-anak yang takut akan Tuhan. Demikian pula kami mendoakan bagi janda, duda, anak yatim piatu, dan orang tua kami dan manusia indah mereka. Tuhan campur tanganlah senantiasa menopang, memelihara, memimpin keberadaan mereka dimanapun mereka berada. Pun demikian adanya untuk kami selaku pekerja-pekerja Tuhan di Jemaat Pelawak ini. Kami sebagai pendeta, penetua diakon, pemain musik, pemandu lagu, tim multimedia, dan siapapun kami yang ambil bagian dalam pelayanan, dalam talenta yang Tuhan berikan. Tuhan memampukan kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami melayani dengan penuh kerelaan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan bagi jemaat-Mu Tuhan dalam pergumulan sakit mereka, berikanlah kesembuhan. Bagi jemaat-Mu yang berbeban berat, berikanlah kelegaan. Yang saat ini mengalami masalah hukum, yang terpenjara, Tuhan menjadi penopang dan penolong mereka. Yang berduka dihidupkan, yang lahir maupun perkawinan di sepanjang minggu ini, Tuhan memberikan kepada mereka umur panjang,
kehidupan mereka. Untuk demikian adanya Tuhan, bagi para pemimpin kami, pejabat pemerintahan yang memimpin bangsa negara, terima kasih Bapa. Segala keberadaan di kehidupan kami selanjutnya, tiap rangsangan kehidupan, karya, kerja kami, bersama orang-orang yang kami kasih, kami serahkan dalam tangan penyertaan Tuhan. Tuhan yang terus mengarahkan kami, Tuhan yang terus menuntun kami, Tuhan yang terus menyertai kami, bahkan memberkati kami dengan penuh dan melimpah. Terima kasih Bapa. Inilah permintaan doa kami bersama yang kami teruskan dalam kerajaan tidak kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini menuju kami dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami mencoba, lepaskanlah kami pada yang salah, karena Engkau yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Kalau masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan diiringi menyanyi dari Kidung Jemaat 413 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan pimpin kami. Ah
Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Saya